Motivasi kerja. Motivasi kerja merupakan motivasi yang terjadi pada situasi dan lingkungan kerja yang terdapat pada suatu organisasi atau lembaga. Jika kita melihat dari definisi motivasi kerja itu kayak dorongan untuk kalian melakukan sesuatu atau dorongan untuk kalian semangat kerja. Misalnya kalian mau jadi PNS karena kalau jadi PNS tuh hidupnya lebih terjamin, masa tuanya lebih terjamin. Terus contoh lainnya tuh kayak kalian nih sudah melihat perusahaan yang lingkungannya sehat, persaingan di lingkungan pekerjaannya itu tidak saling menjatuhkan, pokoknya yang positif gitu. Nah, itu bisa kalian jadiin alasan untuk bekerja di situ. Nah, itu disebut dengan motivasi kerja. Jadi kalau kalian beneran kerja di situ, kalian tuh semangat karena kalian punya motivasi yang buat semangat itu. Selanjutnya yaitu teori motivasi kerja. Menurut Toshi dan Carroll, tahun 1976, motivasi dengan prestasi kerja merupakan suatu hubungan yang kompleks. Motivasi kerja berkaitan dengan kepuasan para karyawan untuk meningkatkan prestasi dan produktivitas kerja. Sedangkan menurut Starr dan Porter, tahun 1975, motivasi merupakan suatu konsep yang kompleks. Dan dilanjutkan oleh Murray tahun 1968, sebuah faktor yang mengakibatkan munculnya, memberi arah dan menginterpretasikan perilaku seseorang. Hal itu biasanya dibagi dalam dua komponen, yaitu dorongan dan penghapusan. Dorongan ini mengacu pada proses internal yang mengakibatkan seseorang itu bereaksi. Penghilangan pengacu pada terhapusnya motif seseorang disebabkan individu tersebut telah berhasil mencapai satu tujuan, akan mendapat ganjaran yang memuaskan. Konsep motivasi menjelaskan mengapa manusia melakukan apa yang sedang atau hendak yang mereka lakukan. Selanjutnya teori hierarki kebutuhan Maslow. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, antara lain rasa lapar, haus, perlindungan seperti pakaian perumahan, dan kebutuhan jasmani. Yang kedua, kebutuhan keamanan, seperti keselamatan dan perlindungan terhadap keselamatan fisik dan emosional, serta kebebasan dari ancaman, yakni merasa aman dari ancaman keselamatan dan kecelakaan dalam bekerja. Yang ketiga, kebutuhan sosial, yang mencakup kasih sayang, rasa memiliki, diterima dengan baik dalam pergaulan kelompok, pekerja, dan masyarakat. Yang keempat, kebutuhan penghargaan, mencakup faktor penghormatan diri seperti harga diri, otonomi, dan prestasi, serta faktor penghormatan dari luar seperti status, pengakuan, dan penghargaan diri dari karyawan dan masyarakat sekitarnya. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, yaitu dorongan untuk menjadi seseorang atau sesuatu sesuai ambisinya, yang mencakup pertumbuhan, pencapaian potensi, dan pemenuhan kebutuhan diri untuk mencapai prestasi kerja yang memuaskan. Teori hierarki kebutuhan Maslow telah memperoleh pengakuan luas, terutama para manajer aktif, karena teori ini berdasarkan logika yang intuitif dan mudah dipahami. Namun, Maslow tidak memberikan pembenaran empiris, sementara beberapa studi yang berusaha mensahihkan teori itu tidak mendapatkan dukungan empirik. Ada teori motivasi kerja ERG. Alderfer merevisi pemikiran Maslow dengan membagi kebutuhan manusia atas 3 kelompok kebutuhan, yakni existence, relatedness, dan growth, sehingga disebut dengan teori ERG. Apa aja sih pengertian masing-masing dari ketiga kelompok kebutuhan tersebut? Oke, jadi yang pertama ada kebutuhan existence atau kebutuhan eksistensi.
Kebutuhan ini merupakan pemberian persyaratan eksistensi materi dasar, mencakup butir-butir yang oleh Maslow dianggap sebagai kebutuhan keamanan serta keselamatan dan kebutuhan fisiologis seperti gaji, kondisi kerja, peralatan kerja, atau kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup dan sebagainya. Yang kedua, ada kebutuhan relatedness atau kebutuhan berhubungan. Kebutuhan ini merupakan hasrat yang kita miliki untuk memelihara hubungan antar pribadi yang bermanfaat. Hasrat sosial dan status menuntut interaksi dengan orang-orang lain agar dipuaskan, dan hasrat ini segaris dengan kebutuhan sosial Maslow. Dan yang terakhir, ada kebutuhan growth atau kebutuhan pertumbuhan. Kebutuhan pertumbuhan ini merupakan suatu hasrat intrinsik untuk perkembangan pribadi, mencakup komponen intrinsik dari kategori penghargaan Maslow dan karakteristik-karakteristik yang tercakup pada aktualisasi diri. Teori kebutuhan berprestasi McClelland. Terdapat 3 macam motivasi. Yang pertama, motivasi kekuasaan. Ini ialah keinginan untuk berkuasa atau mempengaruhi individu lain sehingga menjadi orang yang memiliki kedudukan. Yang kedua, motivasi afiliasi manusia. Ialah memerlukan individu lain dalam kehidupan bersosial. Begitu pula dalam pekerjaan, terdapat motivasi berafiliasi di antara karyawan. Yang ketiga, motivasi berprestasi. Ini tidak hanya diberikan pada pengetahuan saja, melainkan juga diberikan nilai-nilai yang bersumber dari agama, sosial, budaya, teknologi, dan lain-lain. Oke, selanjutnya yaitu teori kebutuhan 2 faktor dari Herzberg. Yang pertama adalah faktor hygiene atau maintenance factors atau faktor pemeliharaan yang berhubungan dengan hakikat manusia yang ingin memperoleh ketentraman badaniah. Kebutuhan kesehatan ini menurut Herzberg merupakan kebutuhan yang berlangsung terus-menerus, karena kebutuhan ini akan kembali pada titik nol setelah dipenuhi. Faktor pemeliharaan ini meliputi hal-hal yang pertama seperti gaji, sebuah bentuk pembayaran atau sebuah hak yang diberikan oleh sebuah perusahaan atau instansi kepada pegawai atau karyawan. Yang kedua ada kondisi kerja, semua aspek fisik kerja, psikologis kerja, dan peraturan kerja yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja, juga pencapaian produktivitas kerja. Yang ketiga ada kebijaksanaan dan administrasi perusahaan, yaitu tingkat kesesuaian yang dirasakan oleh tenaga kerja terhadap semua kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam perusahaan. Yang keempat ada hubungan antar pribadi, yaitu tingkat kesesuaian yang dirasakan dalam berinteraksi antar tenaga kerja lain. Yang kelima ada kualitas supervisi, yaitu tingkat kewajaran supervisi yang dirasakan oleh tenaga kerja. Selanjutnya ada faktor motivasi. Kebutuhan ini meliputi serangkaian kondisi intrinsik kepuasan pekerjaan yang apabila terdapat dalam pekerjaan akan menggerakkan tingkat motivasi yang kuat yang dapat menghasilkan prestasi kerja yang lebih baik. Faktor-faktor yang pertama adalah prestasi. Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan, usaha, serta kesempatan. Yang kedua itu pengakuan. Besar kecilnya pengakuan yang diberikan kepada tenaga kerja atas hasil kerjanya. Yang ketiga, pekerjaan itu sendiri. Berat ringannya tantangan yang dirasakan tenaga kerja dari pekerjaannya. Yang keempat ada tanggung jawab. Besar kecilnya yang dirasakan terhadap tanggung jawab diberikan kepada seseorang tenaga kerja. Yang kelima ada pengembangan potensi individu, yaitu besar kecilnya kemungkinan tenaga kerja berpeluang maju dalam pekerjaannya seperti naik pangkat atau semacamnya. Contoh kasus rendahnya motivasi kerja karyawan. Pada sore hari di suatu waktu, sebut saja X, sedang beristirahat di taman sepulang kerja. Tidak lama setelah X duduk, ada orang lain yang duduk di sampingnya yang terlihat sama lelahnya seperti X. Sebut saja Y. X memperhatikan raut wajah Y yang seperti sangat lelah setelah bekerja, sama sepertinya. Lalu X mulai mengajak Y berbicara, mengeluhkan lelahnya bekerja, gaji yang kurang cukup memenuhi kebutuhan hidup, atasan yang tidak ramah, dan teman kerja yang kurang suportif yang membuat ia menjadi setengah hati untuk terus bekerja di tempat tersebut. Belum selesai X bercerita, istri Y menelpon Y dan menanyakan apakah Y sudah mendapatkan pekerjaan. Lalu Y menjawab,
Saya sudah keliling dari pagi, namun belum juga dapat pekerjaan. X langsung merasa bersalah mendengar obrolan Y dan istrinya, karena ia mengeluhkan tentang pekerjaannya pada orang yang bahkan kesulitan untuk mencari pekerjaan. Faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Yang pertama itu gaji. Jika karyawan menerima gaji yang terlalu rendah atau kurang dari ekspektasinya, motivasi kerja karyawan pun akan menurun. Yang kedua, atasan kerja. Karyawan membutuhkan atasan yang memotivasi agar lebih percaya diri dan bersemangat selama bekerja. Yang ketiga, apresiasi atau penghargaan. Bentuk apresiasi yang diinginkan tidak harus insentif, melainkan juga ucapan terima kasih dan pujian yang tulus atas kerja kerasnya. Yang keempat, rekan kerja. Karyawan akan lebih semangat dalam bekerja jika memiliki rekan kerja yang mendukung dan nyaman diajak berkomunikasi. Yang kelima, budaya perusahaan. Karyawan menginginkan tujuan perusahaan tersebut sejalan dengan tujuan karir mereka. Karyawan yang cocok dengan budaya perusahaan akan memiliki motivasi kerja yang meningkat sehingga lebih bersemangat untuk bekerja. Yang keenam, kesempatan berkembang. Kesempatan untuk belajar dan berkembang di perusahaan tentu berdampak besar pada motivasi karyawan. Karyawan tidak ingin bekerja di perusahaan yang tidak memberikan kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang dalam karirnya. Yang ketujuh, kehidupan pribadi. Karyawan tidak akan antusias dan bersemangat dalam bekerja jika memiliki masalah dalam kehidupan pribadinya. Solusinya, adakan layanan konseling bagi karyawan untuk membantu mereka menghadapi masalahnya. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Ingat mimpi, fokus akan tujuanmu, dan yakinlah semua kesulitan itu pun akan berlalu. Selama kamu masih punya harapan, selalu pasti ada jalan. Selama kamu masih percaya Tuhan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Sekalipun badai menghadang, saya ingin kamu bilang, saya pasti bisa. Bukan karena tidak ada rintangan maka kamu optimis, tapi karena kamu optimis, maka kamu akan berani menghadapi semua tantangan. Bukan karena hal itu mudah maka kamu yakin kamu bisa, tapi karena kamu yakin kamu bisa, maka hal itu pun menjadi mudah. Bukan karena hari ini indah maka kamu bahagia, tapi karena kamu bahagia, maka hari-hari kamu pun menjadi indah. Setiap kali rasa ragu menghampiri, setiap kali kamu tidak percaya diri, ucapkan ini dengan sungguh-sungguh dalam hati. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa mengambil tindakan, saya bisa bangkit dari kegagalan, saya bisa. Saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha, saya pasti bisa.